di Gojek juga kan terkenal sama Gojek tuh cutinya unlimited katanya. Jadi lu bisa cuti sebanyak-banyaknya. Put the needle on the record. Halo Kak, halo teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Cakrayuda Kusumandi, bisa dipanggil Cakra. Halo Kak, nama aku Glory Tania Sitopu, dipanggilnya Glory aja. Halo Kak, nama saya Cinta. Halo Kak, panggil aja aku Velia. Halo Semangat Kak, pastinya Kak. Linda. Oke, yang terakhir aku Haris Kak. Gantian kenalan dong Kak. Namanya, kerjanya, angkatan berapa? Oke, halo semua. Halo. Kenalin ya. Namaku Ivan Aditama Kristanto, panggil aja Ivan. Sekarang kerjanya jadi Business Intelligence Analyst di Gojek. Tapi di tempat ini di GoFood. Terus angkatannya Matematika 2015. Aku mau nanya dong Kak. Ya, apa? Sebenarnya masih bingung nih. BI itu ngapain aja sih Kak kerjanya? BI itu apa? Definisinya apa? Terus tugasnya ngapain aja? Nah, jadi kalau dari segi kerjaan, itu kayak data analis. Jadi kerjaannya bisa, yang pertama tuh reporting misalnya. Dari reporting itu, tapi kita kalau di Gojek itu kita udah bikin semua reportingnya kalau jadi automatically updated. Jadi kita nggak perlu yang kayak bikin weekly report tiap minggu atau monthly report tiap bulan, tuh kita nggak usah lagi. Tinggal kayak bikin suatu dashboard, dia otomatis. Jadi orang yang mau pakai bisa langsung lihat ke situ. Terus yang kedua, ada kerjaan yang analisis. Jadi misalnya lagi ada suatu isu nih atau hal-hal yang mau dianalisis baik dari sisi bisnis atau dari sisi produk. Nah, nanti kita yang bantu analisis pakai data yang ada. Ya, biasanya masih data internal sih. Kak, aku mau nanya dong. Kenapa kakak milih kerja di Gojek? Kenapa bukan di tempat lain? Sebenarnya udah tahu Gojek itu perusahaan yang cukup oke dari segi, ya kalau kita orang matematika pasti ngincernya lihat gimana, misalnya yang paling nyambung kan data di perusahaan itu. Nah, aku melihat sebelum lulus ya, bahkan kayak aku udah follow LinkedIn ya lihat-lihat beberapa blognya, itu menurutku oke. Dan dari segi aplikasinya juga aplikasi yang hampir nggak tiap hari juga sih, tapi aku cukup banyak pakai gitu. Aku orang yang suka banget kalau misalnya aku kerja di suatu tempat itu, aku orang yang sekaligus jadi usernya suatu hal yang dibuat oleh perusahaan itu. Nah, kalau dalam kasus ini Gojek, apalagi GoFood, ya aku juga pakai GoFood. Jadi aku suka gitu loh. Jadi kalau aku bikin analisis atau apa, ya aku pun usernya. Jadi aku bisa punya experience di dalam penggunaan produknya. Terus selain itu, ini jawaban yang waktu itu aku jawab waktu interview sih. Jadi kenapa pengen Gojek? Karena aku ngelihat ada social impact juga yang diberikan oleh Gojek. Maksudnya apa? Kayak dulu nih waktu kita belum ada transportasi ojek online, itu kan ya transportasi kita kemana-mana, misalnya kalau di Bandung terbatas pakai angkot atau ojek offline gitu. Kalau di Jakarta ya mungkin udah ada Transjakarta waktu itu. Tapi dengan adanya ojek online, aku ngelihat sekarang itu sangat mempermudah kehidupan kita juga dalam hal mobilisasi kemana-mana. Jadi kalau yang dadakan bisa langsung pakai ojek online. Terus berarti Gojek ini selain bikin lapangan pekerjaan buat kita sebagai karyawan, ya juga bikin lapangan pekerjaan yang lain buat masyarakat Indonesia yang kalangan mungkin menengah ke bawah, driver-drivernya. GoFood juga ya bikin platform baru supaya merchant-merchant atau resto-restonya, mungkin ada resto yang gede juga, tapi kan ada banyak juga kayak UMKM yang ya resto-resto kecil itu masuk GoFood, dan itu juga usahanya mungkin berkembang dengan menggunakan GoFood. Nah, aku dari hal itu aku ngelihat ya produk yang dibangun di sini itu dampaknya lumayan luas juga, dan iya aku ngelihat ada prospek yang bagus juga dari perusahaannya.
selain itu ya juga pasti karena nama besarnya sih, karena nama besar Gojek, unicorn, first decacorn Indonesia, perusahaan yang menang Fortune berapa dunia. Nah, itu juga salah satu pertimbangan aku sih. Di kerjaan toolsnya yang dipakai itu apa sih, dan contoh gambaran kecilnya deh, kira-kira ada gimana ya? Ada kasus apa, terus kakak menyelesaikannya gimana, outputnya gimana gitu, contoh kasus kecil. Contohnya, misalnya kalau kita bikin analisis. Jadi waktu itu, jadi kan GoFood ini baru bikin produk baru namanya GoFood Pickup, kok kalian tahu. Belum ada sih di Bandung. Gitu. Nah, itu kan kita lagi bikin produk baru. Nah, aku kebetulan emang banyak fokus kerjaan itu. Jadi salah satu analisisnya, kita banyak, makin kesini nih, makin transaksinya jadi makin banyak, tapi incompleted ordernya juga makin banyak. Maksudnya orang yang bikin order tapi nggak di-complete. Jadi di cancel lah, nggak dilanjutin lah, itu makin banyak juga. Nah, aku analisis dong, ini apa-apa aja nih penyebab dari incomplete order ini. Nah, jadi toolsnya pertama yang paling banyak dipakai dan mungkin tiap hari pasti aku pegang itu SQL. SQL itu kita kalau di Gojek pakainya di BigQuery untuk nge-query datanya. Nah, begitu tabelnya udah ada, kan analisis itu sebenarnya ya kayak kita lihat trennya lah, lihat proporsinya, kayak gitu-gitu. Yang majority kayak masih undead sih. Nah, ya berarti kita perlu visualisasi kan. Karena aku biasanya pakai Tableau, jadi aku pakai Tableau untuk visualisasinya. Jadi dari query-ku, aku masukin Tableau, di Tableau itulah aku otak-atik visualisasinya, bikin chart-nya lah apa ya. Hasilnya kita tulis di Docs biasa sih, di Docs, Google Docs. Cuman ada kadang-kadang yang case-case tertentu kita perlu pakai R atau Python kalau yang itu udah kaitannya dengan analisis yang lebih, yang bukan cuma statistika deskriptif, yang kayak udah uji hipotesis atau perlu bikin model ya kayak model regresi atau bahkan model machine learning, itu kan bisa di R atau di Python. Nah, jadi di requirement-nya SQL, Tableau sama Python atau R waktu itu tulisnya. Kak, aku mau nanya dong. Ya, apa? Tahapan masuk ke Gojek tuh ada apa aja? Terus yang perlu disiapin tuh apa aja ya? Jadi kalau dari sisi hiringnya waktu itu dia bukanya di aku nemunya di LinkedIn. Jadi ada di post jobnya itu waktu itu BI analyst GoFood. Nah, terus aku apply dari situ, dari LinkedIn. Oke, terus sekitar berapa lama ya? 1 minggu sampai 2 minggu deh kayaknya aku terima email kalau ternyata aku lolos dan diminta untuk ngerjain tesnya gitu. Nah, tesnya itu dikasih waktu 5 hari untuk dikerjain. Tapi kita bisa milih 5 harinya ini mau start dari kapan. Jadi tesnya waktu itu ya sesuai dengan apa yang tertulis di requirement-nya sih. Jadi ada dikasih berupa spreadsheet gitu, Google Sheet. Nah, terus ada 5 tab di Google Sheet-nya itu. Masing-masing tab ada isinya 1 soal. Nah, yang pertama itu nge-query, ngetes kemampuan SQL kita, itu tapi kita ngerjainnya di BigQuery-nya Gojek langsung. Jadi kayak kita dikasih akses buat guest doang gitu, buat tamu, buat nge-query sono. Itu yang satu. Yang kedua, ya sisanya yang lain itu ada yang berkaitan sama kemampuan kita buat visualisasi data. Nah, terus habis itu ada juga tes tentang hypothesis testing. Terus habis itu jadi kita dikasih kayak case study, dia nggak ada datanya, kayak cuman angka-angka gede ya, suatu angka doang. Maksudnya nggak ada data berupa tabel yang kita bisa olah. Intinya ini ada problemnya, menurut kamu gimana cara solving problem itu gitu. Terus aku submit, ya ternyata sekitar nggak nyampe seminggu kemudian kayaknya ternyata lolos interview. Terus dijadwalin interview ke kantornya, ya interview di sana sampai 5 sampai jam 7. Iya, puji Tuhan lagi lolos. Ternyata lolosnya itu langsung 1 minggu setelahnya ditelepon lolos langsung ditanya kayak expected salary-nya berapa, terus jeda 3 hari langsung offering letter deh.
dikasih tahu gajinya segini, mau terima atau enggak gitu. Kan tadi kakak bilang sekarang kakak masih junior analis kan ya? Iya. Kalau boleh tahu karir path-nya itu gimana sih? Bisa dari junior analis nanti langsung jadi senior analis, kayak tahapnya harus ngapain dulu, abis itu jenjang-jenjangnya kayak gimana? Oke. Kalau di Gojek kita udah bikin suatu platform juga untuk supaya kita tahu kita mau ngincernya beberapa tahun ke depan jadi apa. Nah, kalau kita itu bisa dibagi jadi 2 path gitu kalau dibilang. Jadi sebagai orang yang baru masuk, kita bisa ngejar posisi pertama tuh kita jadi orang yang manajerial nanti ke depannya. Walaupun kita BI juga tetap, tapi jadi ngejarnya lebih manajerial. Path yang kedua kita ngejar yang jadi spesialis. Maksudnya bedanya ya kalau manajerial kita nanti suatu hari bakal lebih fokus untuk nge-manage orangnya, mungkin kerjaan hands-on-nya jadi berkurang. Tapi kalau jadi spesialis ya berarti kita memperdalam skill kita, terus ya sampai jadi makin jago untuk ngerjain hal-hal yang mungkin teknikal. Nah, tapi kalau dari segi path, kayak istilah junior, senior, sebenarnya kalau aku lihat di timku itu nggak ada istilah senior junior gitu. Nah, tapi kalau secara benefit atau ya gaji yang kita terima itu pasti ada di perusahaan manapun pasti ada. Jadi kita pertama masuk ya staff, terus nanti naik jadi supervisor, terus bisa jadi lead, terus bisa jadi manager, habis itu jadi head. Ya kalau bisa naik lagi jadi vice president baru. Gitu sih kalau yang aku tahu tingkatannya. Oh iya, mau nanya juga Kak. Apa? Kalau life balance-nya untuk kakak selama ini tuh gimana? Kayak kalau di apa sih namanya startup kan setahu aku kayak masuk kerjanya misalnya boleh jam 10 atau enggak kalian kayak apa sih namanya pekerjanya itu ada yang penting kerjanya segini lamanya, nggak mesti ada di kantor, yang penting selesai apa gimana. Kalau di Gojek sendiri gimana? Oke, kalau dari segi fleksibilitas kerja di Gojek ya aku akui salah satu yang cukup fleksibel dalam hal jam kerja. Jadi maksudnya apa? Kalau dari segi jam kerja yang jam berapa dari jam berapa sebenarnya ada yang tertulisnya di kontrak tuh 9 sampai 6 ya kan. Nah, tapi dalam kenyataan ya orang nggak masuk benar-benar jam 9 juga. Jadi kalau aku karena kosanku deket kantor, aku masuk 9.30 lah rata-rata. Nah, orang yang lebih tua dariku ada yang masuk jam 10, setengah 11. Tapi maksudnya itu hal yang biasa gitu. Kalau di timku itu nggak jadi yang kayak masuk jam 11 apa-apaan, nggak kayak gitu sih. Aja gitu. Udah gitu aja. Nah, tapi kalau pulang kerjanya kan jam 6 tuh. Tepat waktu. Ya, aku juga sering kali sih lewat, maksudnya jadi jam 7 atau jam 7. Tapi maksudnya kan sebenarnya ada juga kayak uang lembur gitu-gitu kan. Itu ada di kontrak, di payslip-nya juga ada uang lembur. Tapi gak tau ya kalau yang aku lihat orang di sini tuh agak kayak ya santai aja gitu loh. Maksudnya dia pulang jam 7, jam 8 pun nggak diisi. Kalau dia lembur ya kayak itu cuman ya dia masih pengen kerja aja sampai jam 7 sampai jam 8 dengan keinginannya sendiri gitu. Bukan yang karena lu nggak boleh pulang ya harus beresin kerjaan lu hari ini, nggak kayak gitu. Jadi ya selama ini sih aku pulang ya pernah juga pulang jam 7 yang ya aku nggak isi uang lembur jadi nggak dapet sih. Tapi maksudnya itu hal yang biasa. Justru kalau kalian lihat ya di kantor tuh ini udah jam aku hari-hari pertama kan ini namanya orang hari pertama nggak ada kerjaannya kan cuman diajarin ini itu doang. Ini udah jam 6 gue pulang nggak ya nih, kok orang-orang belum pada pulang sih, gue pulangnya kapan nih? Ya kayak gitu maksudnya agak bebas lah. Itu dari segi kalau emang datang ke kantor. Ada lagi yang kayak ini khusus tim. Oh ya, kita di Gojek juga kan terkenal sama Gojek tuh cutinya unlimited katanya. Jadi lu bisa cuti sebanyak-banyaknya. Ya itu ada benar ada enggaknya sih. Secara kontrak kita sama kayak perusahaan yang lain, jatah cuti kita itu ya sebulan 1. Jadi kalau nggak dipakai setahun punya 12 hari gitu. Nah, itu kalau kita mau lapor kita cuti. Tapi kalau dalam prakteknya saya sering nemuin ada ya istilah WFH gini. Kayak orang
di grup tiba-tiba guys hari ini gua WFH ya, udah terus nggak dateng aja. Tapi itu kayak ada salah satu timku yang bahkan dari seminggu 5 hari kerja 3 harinya dia WFH gitu, bisa juga kayak gitu. Tapi iya dari segi etis sih memang kurang etis, tapi kalau kita sih maksudnya timku sih santai-santai aja, lu mau WFH kayak mau apa, asal kan kita tiap minggu juga ada weekly meeting, di situ disampaikan apa yang udah kita beresin, apa yang mau kita kerjain nanti, ya itu semua ke record di situ, maksudnya asal dikerjain sih ya nggak masalah gitu sih. Kode fleksibel banget. Juga dong. Ah, Tadi kan katanya pas interview tuh kakak nanya juga kan tentang culture di Gojek. Emang culture-nya gimana? kita punya suatu ya mission, terus ada nilai 10 core values gitu. Berapa yang ku inget ya, kayak it's not about me, jadi kayak ya kita mengerjakan sesuatu tuh bukan buat diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan sama orang lain gitu. Terus yang kedua, earn your title, maksudnya apa? Kita kerja tuh harus ada keinginan yang tingginya gitu, jangan kerja asal ada, tapi punya ambisi sendiri juga. Oh, gue pengen suatu hari nanti bisa jadi kayak gini ya, itu title kita. Itu terus criticism is a gift, itu maksudnya apa? Kalau kita kerja ya bagus banget kalau kita jadi orang yang kritis terhadap ya, apapun, misalnya kebijakan kantor lah, produk yang lagi dibikin lah. Terus be fast and fearless. Aku mau nanya, apa? Kak tadi sempat kerja di video.com kan ya? Nah itu Iya. jadi apa? Oh, di video.com intern data analis waktu itu. Jadi ya kalau aku ditanya nih ya, misalnya suatu hari aku diundang talk show, terus kok bisa masuk Gojek? Ya aku bakal bilang karena aku pernah intern di video.com. Karena ya dari situ sih aku SQL yang masuk video.com memang perlu SQL, tapi sebatas course yang nggak pernah hands on langsung. Tapi hands on-nya itu yang pertama kali di video. Pegang Tableau, belajar dari awal makainya di video. Iya berjasa, maksudnya besar pengaruhnya buat perkembangan karir saya di awal-awal ini. Gitu. Kalau gitu sebagai penutup kali ya, kasih pesan dan kesan dong buat kita yang masih tingkat 3 nih. Nanti buat cari kerja gimana? Kalian harusnya bulan-bulan ini bisa intern nggak sih? Maksudnya bulan ini yang tepatnya untuk kalian intern, iya nggak sih? Iya. Harusnya. Karena corona semuanya. Iya, gara-gara corona nggak bisa ngambil surat juga di TU. Mulailah belajar hal-hal yang di luar, yang nggak diajarkan di kampus kita. Kayak misalnya ya kayak tadi, buat pakai SQL itu kan nggak diajar. Maksudnya kalau kalian pengen jadi data analis atau BI atau data scientist ya kan query hal yang pasti kepake, dan itu nggak diajarin di kuliah, yaitu belajar sendiri lah dari online course atau ambil seminar atau kelas apa. Begitu juga dengan Tableau kayak gitu-gitu, seenggaknya pernah punya pengalaman pakai itu. Jadi kalau nanti diajarin lagi pun di dunia kerja nggak kosong-kosong amat gitu loh, pernah seenggaknya. Terus itu ya, terus ya kalau dari segi membangun CV kalian dengan baik, maksudnya apa? Itu penting banget, apalagi ini mulai masa-masa, harusnya sih masa-masa kalian intern, dan mungkin kalau aku sih waktu itu pertama kali bikin yang serius ya di masa-masa itu, yang benar-benar aku bikin bagus gitu loh. Nah tapi bagaimanapun kan CV yang bagus itu bagus karena kontennya bagus gitu, maksudnya ya experience kita dan ya pencapaian kita juga cukup bagus. Nah itu juga perlu dibangun dari, ya harusnya nggak dari sekarang, bahkan dari sebelum-sebelumnya. Ya mulai dari ya kalau bisa pernah ikut lomba dan ya menang itu lebih bagus. Kalaupun nggak ikut lomba ya berorganisasi yang kalian bisa cantumin di situ, atau jadi kalau jadi data analis gitu kan, misalnya pernah jadi asprak, andat gitu misalnya di kampus kan tuh bagus juga tuh ditaruh. Nah yang kayak gitu loh, itu perlu kalian, ya kenapa aku ikut itu atau pengen bisa jadi itu, supaya ada sesuatu yang bisa aku tulis di CV-ku nanti. Ya tentuin dosen pembimbingnya dengan baik gitu, maksudnya carilah dosen pembimbing yang emang
kalau kalian pernah diajar sama dia itu lebih bagus lagi. Berarti kalian tahu kan dia ngajarnya kayak gimana dan mungkin membimbingnya akan kayak gitu. Itu.